Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Kita akan melakukan review yang sudah kita sampaikan dari pagi tadi. Ada posisi yang dua-duanya kena, tadi ada buy stop dan sell stopnya tersentuh, kemudian setelah itu bergerak kuat ke atas, habis bergerak kuat dikembalikan lagi di posisi seller yang kuat ya, mendekati levelnya di sana. Bagaimana cara exitnya? Cara exitnya karena ini masih berada di area range yang sama, ini berada di area rectangle formation, sehingga cukup sulit untuk kita keluar di zona ini. Kalau bisa usahakan sudah ada kecenderungan melebihi dari high dan low-nya. Setelah itu baru kita tambahkan dan kita kurangi. Di posisi di tengah akan cukup sulit untuk kita melakukan recovery, kecuali memang kita sudah terlatih di kondisi yang bagaimanapun. Misalnya kita ambil salah satu yang dianggap sebagai dominan kemudian kita exit. Nah, kondisi seperti ini sangat sulit bagi teman-teman yang pemula khususnya karena kekuatannya sama ya, tapi kita sudah lakukan recovery dan sekarang masih running di posisi ada satu yang masih bergerak minus, yang satu sudah plus. Dan kalau kita hitung, kalau kita lakukan perhitungan sudah mengcover kerugian yang ada ini, minus sekian dan sekian. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana eh, potensi ke depan, kira-kira akan bergerak kemana lagi dan di mana kita bisa menempatkan peluang-peluang selanjutnya. Kita akan bersihkan dulu. Ya, ini masih yang jauh ini kita bisa close nanti ya. Sambil kita menunggu di area ini area konsolidasi, area datar di mana market ketika masih berada di tengah dia akan cenderung naik turun sekitaran itu. Ya, kita nanti tunggu salah satu. Kenapa kita yakin dengan posisi buy yang belum kita close? Karena di bawah ada banyak sekali penolakan-penolakan yang ada. Ya, meskipun tidak boleh kita berspekulasi terlalu jauh ya, karena kecenderungannya juga masih eh, bisa ke bawah. Kalau kita lihat time frame-nya, dua-duanya masih berpeluang karena yang kemarin merah, kemudian harganya masih berada di tengah-tengah, ini di tengah-tengah dari high dan low-nya. Sekali lagi di time frame daily tidak ada petunjuk khusus yang bisa memberikan informasi lebih lebih signifikan, karena itu kita tetap menggunakan yang pendek, mengingat ini sudah berada di tengah dan naik turunnya hampir sama. Kita akan melihat nanti bagaimana probabilitasnya. Ya, kita sudah lihat ini sudah bergerak lumayan ke atas dan sekarang sudah hampir hampir habis minusnya. Kita lebih baik amankan dulu ya, ini biar tidak mengganggu kita nanti. Yang penting kita sudah aman. Kemudian yang di atas sementara kita tutup dulu. Kemudian yang di bawah yang tadi masih ada pending ordernya kita sementara tutup dulu, memastikan semuanya bersih. Dan di jelang news jam 19.30 kita nanti bisa di jam 19.30 ya, kita nanti bisa leluasa untuk memasang atau kita melakukan entry point berikutnya. Sekali lagi berada di area rectangle formation, posisinya kalau di tengah kita segera exit saja, membahayakan. Bagaimana tahapannya kita melakukan recovery tadi, kita sudah record di Android ya. Nanti mungkin teman-teman yang butuh bagaimana caranya keluar dari zona itu kita sudah siapkan ya. Tidak mungkin kita langsung bisa live-kan di sini karena pakai Android harus melalui proses dulu, ditransfer, dipindahkan. Karena kita tidak record di komputer, kita hanya record di Android, sehingga yang ada di sana bagaimana proses di detik-detik menegangkan ketika minus kita cukup panjang dan kita bisa menambahkan peluang dan potensi di sana.
Kemudian untuk yang saat ini ya, sekali lagi saat ini hindari di kondisi-kondisi yang membahayakan ini di area yang rawan, naik dan turunnya masih cukup rawan. Kalaupun nanti turun ya sangat beresiko sekali. Apakah di Jumat ini hanya bergerak kecil seperti ini? Belum tentu. Ini kan masih masih awal ya, masih awal, masih belum bergerak cukup signifikan ya, masih berada di dalam area rectangle formation. Kalau lihat dari historinya ini perhatikan, kalau lihat dari historinya kekuatannya imbang. Kemudian yang terakhir di sini di merah ini ada penolakan dari bawah atau penolakan buyer yang luar biasa. Lowernya masih berada di atas harga terendah sebelumnya. Jadi artinya ada kekuatan yang mulai menipis, mulai melemah dari seller, kemudian diikuti saat ini meskipun baru di awal pergantian candle sempat tadi turun sebentar kemudian ditolak ke atas. Nah, saya lebih cenderung nanti akan bergerak naik ya, walaupun masih di tengah-tengah posisinya. Ini sangat betul-betul sangat rawan di sini karena di tengah-tengah. Tidak ada petunjuk yang lebih ekstrim, tidak ada petunjuk yang lebih signifikan meskipun di level supportnya ada penolakan di sana, ada loss momentum ya. Tetapi ini masih bergerak cukup kecil ya, kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, range hariannya masih cukup kecil dan masih bisa bergerak sangat jauh nantinya. Kita akan lihat nanti di menit-menit terakhir ya, bagaimana jelang news itu dirilis, bagaimana jelang jam 19.30 nanti mulai akan dirilis. Kalau saya pribadi melihat ada kecenderungan ya, meskipun belum terlalu kuat tapi ada kecenderungan nanti bergerak akan ke atas ya. Sampai di mana bergeraknya, bahkan ketika nanti break di sana, bahkan ketika menembus levelnya, ini bahkan bisa hingga mendekati level di atasnya. Ya kalau kita punya ketahanan, kalau kita punya modal yang cukup, ini seperti ini ya. Saya coba naikkan lotnya ya, 0,55 ya. Kita coba untuk mengambil 0 lebih besar. Oke, lotnya 0,55. Kita nanti jelang news ini dirilis, kita akan review kembali. Kita akan coba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir nanti jelang news itu dirilis. Hingga saat ini belum ada pergerakan yang signifikan, sekali lagi hanya tanda-tanda awal market ini mau bergerak naik. Kita nanti akan lihat apakah ini akan profit atau sebaliknya. Nanti jelang news itu dirilis, kita akan mencoba untuk mengantisipasi, kita akan mencoba untuk melakukan simulasi bagaimana ketika marketnya nanti ternyata bergerak jauh ke bawah, sehingga sekali lagi yang kita sudah lakukan dengan berbagai pertimbangan, tentu biarkan saja nanti ya market yang terakhir, market yang sedang running itu kita ikuti. Yang terpenting kita sudah siapkan antisipasinya, mau bergerak sesuai dengan analisa, mau bergerak berbalik dari analisa, tidak menjadi masalah. Itu kalau kita sudah siap semuanya. Sebaliknya kalau kita hanya siap dengan analisa, tidak siap dengan simulasi bagaimana cara kita merecovery, bagaimana cara kita membatasi resiko kita, yang ada ketika salah analisa nanti selalu menyalahkan analisa, selalu menyalahkan cara berpikir kita, dan selalu menyalahkan sistem yang kita gunakan. Padahal semuanya bisa berpotensi mendapatkan keuntungan asalkan kita benar-benar tahu tekniknya, teknik yang sesuai dengan gaya kita.
Baik, ini masih belum bergerak panjang. Kita lihat di potensi news yang ada nanti ya. Potensi news yang ada ini kita lihat di sana ini jam 19.30. Sorry ya, ini jam hari ini today. Oh, hari ini jam 11.30 tidak ada news sehingga mohon maaf tadi ada salah baca. Ini sekarang kalau kita lihat jam 21 bukan jam 19.30. Sehingga kita fokus di teknikal ya. Nanti ada news jam 21 ya. Dari previousnya 58 ke 50 ada pengurangan, ada potensi untuk naik ya. XAU berpotensi naik sehingga harus hati-hati. Kembali ke yang sudah kita lakukan. Ini dasar yang kita gunakan, satu adalah loss momentum ya, loss momentum di sini. Kemudian yang kedua di level psikologisnya, di supportnya tidak mampu dilewati dan triggernya ada candle dengan penolakan panjang dengan volume yang kecil berwarna merah berada di jajaran baris naik. Kalau kita amati berada di jajaran baris naik. Nah, kita nanti akan lihat apakah potensinya ada untuk bergerak naik atau sebaliknya. Kita nanti akan update berikutnya, kita akan lakukan recovery, bahkan ketika ini bergerak kuat ke bawah, apa yang harus kita lakukan ya. Kita tidak menentukan dulu SL-nya karena monitor sampai selesai. Bahkan nanti sebelum kita exit pun kita akan coba untuk mengabadikan sehingga tahu prosesnya bagaimana ketika kerugian itu tetap menjadi indah ketika kita punya sistem, ketika kita punya teknik dan punya skill di sana. Jadi jangan hanya berpikir kalau buy mesti naik, tidak harus begitu. Mau turun pun tidak masalah, asalkan sudah siap semuanya. Kita pastikan walaupun bergerak kuat pun nanti kita akan antisipasi. Dan di jam-jam sekarang tidak ada news yang berdampak besar. Sehingga untuk bergerak yang ekstrim tebal seperti ini dengan cepat itu sangat kecil sekali. Kemungkinan sangat kecil sekali. Sehingga kita monitor dan kita masih santai lepas tangan, artinya tangan kosong, tidak ada TP dan SL di sana. Bukan berarti saya mengajari seperti ini, tetapi sekali lagi semuanya punya keahlian, semuanya punya teknik, punya cara untuk kita melakukan satu transaksi yang nyaman. Mungkin bagi teman-teman yang tidak nyaman dengan seperti ini, silahkan gunakan SL dan TP untuk mengantisipasi. Boleh-boleh saja, karena kita sudah terbiasa dan tetap nanti kita antisipasi semuanya, tetap kita akan lakukan batasan resiko ketika benar-benar marketnya berbalik dari yang kita analisakan. Melihat dari pergerakan yang cukup lama, ini biasanya ya kita nanti akan segera exit meskipun profitnya tidak terlalu besar ya, karena daripada kelamaan nanti menunggu ya, gaya trading masing-masing masing-masing orang beda, ada yang suka menunggu lebih lama, ada yang pengennya satset katanya ya, biar lebih cepat. Semuanya silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik, ini kita lihat masih berat untuk bergerak ke atas ya, tetapi lebih sabar dulu karena kalau kita exit sekarang posisinya minusnya lumayan sekitar 80-an. Nah, sekarang sudah mulai berbalik ya. Apakah kita harus panik, apakah kita harus sell dengan kondisi seperti ini? Jangan dulu, sabar aja dulu. Nanti kita perlihatkan bagaimana minus ini akan berubah menjadi plus. Oke, di posisi masih kondisi masih merah ya, kita akan melakukan satu tindakan nantinya. Yang terpenting kerugian masih terukur, batas resiko kerugian masih kita ukur dan masih dalam batas yang aman. Kita akan hold dulu, kita tahan dulu.
kalaupun kita antisipasi pun tidak akan menyelesaikan masalah karena ini bergeraknya cukup kecil, kecuali nanti sudah mulai bergerak sudah lumayan signifikan ya. Ini bergeraknya pun masih kecil-kecil seperti ini ya. Kita tunggu saja nanti sejauh mana, seberapa kuat dia bergerak turunnya. Ini yang terkadang membuat teman-teman tidak sabar karena bergeraknya ya di area itu, dan biasanya kalau udah merah langsung ambil posisi sell atau di cut loss, padahal masih dalam batas yang wajar. Bergerak turun pun belum terlalu signifikan dampaknya, masih berada di area konsolidasi ini ya. Ini masih berpotensi di area seperti ini, masih akan berpotensi kembali naik lagi ya. Saya tidak membela transaksi saya, tapi saya akan coba untuk nanti mengantisipasi. Oke, saya coba untuk mengantisipasi dengan angka-angka yang menjadi bagian dari sistem kita ya, tidak keluar dari angka-angka yang menjadi sistem trading kita, menjadi kebiasaan kita, sehingga lebih memahami karakternya, kapan harus menggunakan angka ini, kapan harus menggunakan angka yang itu. Semuanya bergantung bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan dengan baik. Posisi masih di area ini ya, 18.23, tidak bergerak terlalu jauh. Saya tidak melihat ada pergerakan yang sudah signifikan, walaupun ini merah-merah sekarang. Walaupun bergerak merah-merah, tidak usah terlalu terbawa dulu, karena mengingat ini masih cukup panjang proses perjalanan pergantian candle untuk 1 jam, masih sangat panjang. Nah, ini turun sedikit, ini kita coba manfaatkan untuk mengambil peluang cepat ya. Saya akan menggunakan recovery dengan sell 1,25. Oke, saya akan menutup kerugian yang di atas dengan memanfaatkan sell di harga ini ya. Di harga berapa ini? Di harga 1824.50 sekian. Dasarnya apa? Dasarnya memanfaatkan tekanan. Jadi tekanan ke bawah tadi sempat kuat, kemudian ada koreksi naik ya, ada koreksi naik, kemudian saya hanya manfaatkan peluang sebentar untuk nanti mengcover kerugian yang di atas. Nah, bagaimana ketika nanti naik? Tidak usah berpikir bagaimana naik, nanti kita akan ada cara lagi. Kalau kita hanya melakukan satu ide ya, hanya melakukan satu gagasan dan hanya mensimulasikan, tidak pernah berpengalaman di sana, hanya berandai-andai. Andaikan nanti misalnya kita sudah taruh dengan sell lebih besar, kemudian naik lagi bagaimana? Itu namanya berandai-andai. Ya, boleh-boleh saja kita pertimbangkan, tetapi lebih baik perbanyak pengalaman, perbanyak skill di sana. Baik nanti naik lagi maupun turun kembali sudah siap. Ya, misalkan dengan lot yang lebih besar selnya, ternyata naik lagi, apakah harus kita close? Ya nanti melihat kondisinya. Makanya perlu kita memahami, perlu menguasai tekniknya ketika marketnya ini tidak jadi seperti itu ya. Silakan diuji saja, ini masih bergerak, masih belum terlalu jauh ya, masih belum bergerak, naik dan turunnya masih belum terlalu jauh. Kita akan nanti lihat, kalaupun dia naik apakah nanti akan terus bergerak naik dan kita biarkan. Kita nanti akan lihat bagaimana dinamikanya. Baik,
perhatikan, saya harus sampaikan rugi ya rugi, untung ya untung. Sekarang masih minus semuanya, totalnya hampir 200, tapi masih cukup aman, bagi kita masih aman dan ini masih dalam batas yang wajar dan terjangkau untuk kita nanti melakukan recovery berikutnya. Oke, kita tunggu dulu, masih di 19 menit dari pergantian candle jam 7 malam. Apakah nanti akan kuat naiknya ya atau sebaliknya? Kalau kita amati bergeraknya naik juga cukup berat sehingga tadi menunggu terlalu lama. Ini high-nya terhenti masih berada di bawahnya sehingga kalau kita tarik garis ini berada di jajaran baris turun sama hanya dengan yang di bawah, berada di jajaran baris naik. Semuanya masih di tengah sehingga disitulah market ini terkunci ya, masih belum bisa keluar dari zona itu. Karena itu jangan buru-buru kita close, jangan buru-buru kita cut loss atau bahkan kita resikokan ya, karena ini masih ada peluang dua-duanya. Nah, ini kan tidak seimbang, yang sell kan lebih besar, yang buy-nya lebih kecil. Baik, saya akan mencoba bagaimana kita keluar dari zona ini ketika nanti bergerak naik ya. Perhatikan dan kita akan lihat nantinya. Ini minusnya yang di atas 23. Saya sengaja tidak hapus karena bagi saya lot 10,55 ini tidak terlalu berpengaruh ketika dia turun karena akan ditutup oleh lot 1,25. Ya, saya tidak terkecoh dengan warna-warna hijau yang seolah-olah mau bergerak naik. Ini biasanya mengacaukan dari analisa kita. Karena itu belajar kita untuk memahami semuanya, termasuk banyak kita praktek di kondisi-kondisi seperti ini. Ini kondisi yang betul-betul mungkin membuat kita jadi bingung, membuat kita jadi galau karena entry kita rugi semuanya gitu ya. Oke, perhatikan pergerakannya, saya tidak akan berbicara lagi berkaitan dengan volatilitas ya. Karena ini kita bisa amati semuanya, bisa amati bareng-bareng. Pergerakan tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang agresif sama sekali. Dia hanya bergerak kecil-kecil seperti itu. Ketika mendekati titik bukaan, kemudian kembali lagi, kemudian mendekati lagi, kembali lagi. Ini artinya masih punya kekuatan yang sama. Masih ada kekuatan buy dan sell-nya yang hampir sama atau sama karena di tengah-tengah ya. Karena itu masih sabar dulu menunggu. Ada kalanya transaksi kita bisa exit lebih cepat dalam hitungan menit mungkin ya. Ada kalanya kita harus menunggu sampai berjam-jam. Yang terpenting kita masih bisa mengamati, kita masih sabar dan tentu ketahanan kita ada di sana. Sudah berjalan 22 menit dari pergantian candle jam 7 malam. Kita akan masih tunggu dulu. Kita akan bersabar menunggu peluang. Oke, nanti ketika dia bergerak turun, di mana exitnya kira-kira ya, kita ukur saja. Yang paling gampang itu jarak entry ini kita ukur saja ya. Kalau jarak entry sekian, maka minimal sama atau 2 kalinya, karena ini lotnya 2 kalinya. 2 kalinya, maka berjarak sama ini pun sudah meminimalkan resiko ruginya. Kalau 2 kalinya ya, ini 2 kalinya artinya mendekati levelnya di sini, maka sudah bisa dipastikan nanti akan dapat keuntungan lebih. Kondisi sama pun masih kita sudah bisa keluar, apalagi lebih. Perhatikan sekarang ini hampir mendekati sama. Nah, ini yang satu sudah plus, yang satu minus, tetapi kerugian totalnya sudah mulai berkurang. Dari tadi sekian banyak, sekarang sudah mulai berkurang.
Nah, kita tunggu hingga mendekati levelnya, hingga mendekati level di bawah atau paling tidak mendekati sumbu yang di atas ini ya. Nanti akan kita dapatkan keuntungannya ya. Bagaimana ketika tidak sampai ya, hati-hati juga. Ya kita nanti exit, yang penting bisa mengcover kerugian. Ada kalanya kita exit tidak harus profit ya, ada kalanya kita harus exit lebih awal kalau melihat pergerakannya lambat, kalau melihat potensinya masih berat ke sana. Nah, kemudian recovery-nya nanti kita bisa lakukan di peluang berikutnya ya. Kalau melihat pergerakan yang tidak kondusif ya, kita bisa exit lebih awal. Baik, perhatikan ada penurunan, ada mulai koreksi di atas. Sekarang buy-nya saya akan kurangi. Bergerak turun lagi. Nanti begitu bergerak ke atas, minimal ada pengurangan dari rugi yang di buy-nya. Kita akan hapus dan kita fokus ke sell sehingga kerugian itu bisa kita hentikan. Atau kita bisa biarkan dua-duanya pun tidak masalah. Perhatikan, ketika dia semakin bergerak ke bawah, nanti semakin peluangnya ada untuk kita bisa exit dengan profit atau dengan kondisi kerugian yang mulai mengecil. Saya tidak mengharuskan teman-teman menggunakan cara seperti ini karena ini bagian dari cara yang ekstrim yang hanya dikuasai oleh orang-orang punya skill ya. Kalau teman-teman yang baru seperti ini nanti bisa kacau. Ini sudah mulai mendekati angka 0, kita akan exit dengan cepat nanti untuk meminimalkan resiko kerugian. Ya ternyata masih berat ya. Sehingga kondisi seperti ini kita jangan sia-siakan nanti. Begitu nanti mulai turun kembali ya, jangan sia-siakan, kita langsung exit saja meskipun tidak profit atau meskipun masih ada rugi. Yang terpenting kerugian itu bisa kita minimalisir dan mudah untuk kita nanti menutup kembali. Oke, ini ada koreksi ke atas. Saya berharap lebih ke atas, nanti buy-nya akan saya hapus. Tapi tekanannya lumayan ke bawah, ini sudah mendekati angka 0. Nah, ini sudah mulai kuat ya. Kita tunggu mendekati sumbunya ini. Kita akan keluar, kita akan exit dengan posisi yang mungkin tidak profit banyak ya. Yang terpenting kita exit dulu. Nah, ini sudah mulai tebal, kita jangan sia-siakan ya. Harusnya tadi kita bergerak cepat, kita close semuanya. Karena kalau sudah bergerak sampai di bawah, ini untuk kembali lagi nanti bisa berat. Oke, kita tunggu sebentar lagi, akan segera kita close ya. Ini kalau sudah bergerak berat biasanya akan sulit nanti kembali lagi. Ya, tadi harusnya di plus 13 tadi udah lebih dari cukup, minimal bisa mengcover kerugian kita dan bisa kita segera dapatkan dan kita bisa dapat waktu yang longgar untuk kita nanti mengevaluasi lagi, kita melakukan analisa berikutnya. Oke, ini mulai bergerak turun, bergerak naik lagi, mempercepat exitnya. Saya akan masuk dengan menambahkan lotnya 0,25 saja untuk mempercepat proses kita keluar dari market ya. Untuk proses kita keluar dari market, kita akan tambahkan di sana sell-nya. Apakah ini bukan spekulasi? Silahkan diterjemahkan sendiri. Yang pasti ketika kita sudah punya skill di sana, ketika kita punya kemampuan untuk melakukan, maka jangan berpikir itu adalah bagian dari spekulasi, karena itu adalah teknik yang mungkin cocok dan bisa dilakukan dengan latihan berulang-ulang dan pengalaman yang panjang. Ya, biasanya kita juga menggunakan agak panjang, artinya transaksi kita biarkan agak lama, ada kalanya dari pagi sampai sore sampai siang. Tapi karena ini
kita malam tadi sempat untuk mencoba di kondisi-kondisi yang tidak aman ini, membuktikan bahwa yang kita lakukan tidak selalu sejalan dengan yang kita analisakan. Yang kita analisa ada kalanya berbalik. Karena itu penting untuk kita melakukan satu tindakan. Apakah tindakan itu cut loss, apakah tindakan itu melakukan averaging dan sebagainya, itu adalah pilihan. Resiko semuanya ada. Jadi semuanya selalu ada resiko, sehingga harus dipertimbangkan semuanya ya. Resiko harus dipertimbangkan, kemudian termasuk langkah-langkah yang antisipatif harus kita siapkan di sana. Posisi masih minus totalnya sekitar 70-an. Ini dari minus 100 yang di atas sendiri, kemudian di bawahnya ada plus, kemudian di bawahnya minus lagi ya. Sekarang kita lihat masih bergerak menuju ke bawah meskipun pelan tetapi ada peluang lagi ya. Nanti tidak usah terlalu jauh-jauh, kita yang terpenting bisa mengcover kerugian, kita tutup semuanya ya, karena terlalu lama nanti berisiko ya, karena melihat waktunya sudah berjalan hampir sudah 30 menit dari pergantian candle jam 7 malam, dan untuk kembali ke titik yang kita garis biru agaknya masih butuh waktu yang lama, sehingga nanti targetnya kita naikkan dari yang sumbu yang terdekat di sini. Tapi kita sudah tambahkan tadi yang di bawah ada sell 0,25 dengan harga 1824, sekian ini, setidaknya untuk mempercepat proses recovery ya. Kerugian yang di atas ini bisa dipercepat untuk exitnya. Oke, kita perhatikan apakah nanti akan bisa keluar atau bahkan masih rugi. Kita akan lihat dulu, kita akan tunggu hingga pergantian candle ya. Kalaupun nanti tidak sampai ganti candle sudah cukup, sudah bisa mencapai targetnya ya, kita exit ya. Sementara masih minus, belum bisa kita lakukan exit. Kita masih menunggu lebih kuat lagi ya, kita tunggu hingga sekarang mendekati level di sini ya, makin ke atas karena low-nya semakin ke atas, sehingga kita targetnya lebih dinaikkan. Agaknya cukup berat ya, masih berada di area ini, berada di tengah ini sangat-sangat berat untuk turunnya, meskipun ada tapi berat sekali ya. High dan low-nya hampir sama, di posisi kekuatan merah hampir sama. Nah sekarang sudah mulai profit, kita akan exit dengan cepat ya. Kita akan lihat sudah dapat profit, keuntungan harus bergerak cepat ini ya. Ini sudah profit, kita close semuanya, dan akhirnya masih bisa berakhir dengan profit ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, ambil yang sisi positifnya, buang jauh-jauh yang tidak sesuai dengan sistem trading kita. Ini hanya bagian dari perbandingan. Semuanya punya cara, semuanya punya sistem, semuanya punya gaya sendiri. Silakan sesuaikan dengan gaya masing-masing. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.